Masa penjajahan Jepang pada 1942 sampai 1945 menjadi catatan sejarah kelam dalam perjuangan bangsa Indonesia. Kehadiran Jepang kala itu merupakan negara kedua yang menjajah Indonesia setelah Belanda. Kala itu Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Kedatangan Jepang kala itu membuat pihak Belanda merasa terancam, dikarenakan beberapa wilayah Indonesia yang dikuasai Belanda berhasil Jepang rebut. Kala itu kekuatan Jepang mulai berkembang sejak menjadi negara industri hingga sampai pada imperialis. Jadi dalam waktu relatif singkat, Jepang tumbuh menjadi sebuah negara industri yang maju. Dirasa kekurangan bahan baku dan minimnya tempat pemasaran, akhirnya Jepang pun terjun ke dalam praktik imperialisme. Pada dasarnya Jepang membawa ideologi fasisme. Fasisme biasanya dicirikan dengan nasionalisme yang berlebihan alias ultranasionalisme yang mengutamakan kekuatan militer dan otoriter. Kala itu Jepang ingin menguasai berbagai daerah baru, khususnya Indonesia, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk industri Jepang. Setidaknya tujuan Jepang salah satunya datang ke Indonesia untuk menguasai bahan mentah dan minyak, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai kekuatan untuk melawan sekutu. Dengan kemenangan Jepang di Pearl Harbor dan tempat lainnya secara signifikan mendorong Jepang untuk melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara. Serangan tersebut merupakan upaya Jepang untuk membangun suatu imperium di Asia dengan mengorbankan bendera perang di Asia Pasifik. Terus bagaimana masuknya Jepang ke Indonesia? Jadi jauh-jauh sebelum menguasai Indonesia, Jepang ternyata telah mempersiapkan diri untuk mengambil hati rakyat Indonesia yang kala itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Jepang menggunakan propaganda yang cerdas untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang mempropagandakan dirinya sebagai bangsa pemimpin saudara tua dan penyelamat seluruh negara Asia yang kala itu sedang dijajah oleh bangsa kulit putih. Propaganda Jepang disebut dengan Gerakan 3A. Gerakan 3A yang memiliki semboyan Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Karena sering menyebut sebagai saudara tua Indonesia, maka kedatangan Jepang disambut dengan hangat oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga didukung oleh ramalan Jayabaya yang berbunyi, bangsa kulit kuning akan membebaskan rakyat Indonesia dari orang kulit putih. Yang kala itu, ramalan tersebut sangat diyakini kebenarannya oleh rakyat Indonesia. Tak lama setelah mendarat di Indonesia, Jepang langsung melakukan operasi militer ke berbagai daerah kekuasaan Belanda dan berjanji untuk mengusir dan mengakhiri penjajahan Belanda. Harapan palsu ini tentu saja disambut baik oleh rakyat Indonesia yang telah lama menderita akibat penjajahan Belanda. Selain operasi militer, Jepang juga membebaskan para tokoh penggerak Indonesia, salah satunya I.R. Soekarno yang ditawan di penjara Belanda. Hal ini tentu saja semakin meyakinkan rakyat Indonesia akan kesungguhan Jepang membantu Indonesia untuk merdeka. Pada saat itu, Jepang juga membantu rakyat Indonesia untuk mengalahkan dan mengusir Belanda dari tanah air. Tapi meskipun terlihat membantu, nyatanya Jepang juga menjajah Indonesia. Bahkan katanya penjajahan Jepang dinilai lebih menyengsarakan rakyat Indonesia daripada penjajahan Belanda, di mana kekerasan Jepang terhadap rakyat Indonesia kala itu
katanya tidak manusiawi. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerja paksa Jepang atau yang sering disebut Romusa alias kerja paksa. Jadi tujuan Romusa itu untuk membangun infrastruktur transportasi dan logistik yang mendukung operasi militer Jepang di Indonesia. Romusa awalnya dilakukan secara sukarela dengan kerja gotong royong yang dilakukan tidak jauh dari tempat tinggalnya. Tapi karena Jepang terdesak dalam perang Pasifik, pengerahan tenaga kerja yang tadinya sukarela berubah menjadi kerja paksa. Jadi maksudnya kerja paksa di sini itu kerja paksa yang disertai dengan adanya kekerasan atas hak asasi manusia. Dan lebih ngerinya lagi, dalam setiap kepala keluarga diwajibkan menyerahkan seorang laki-laki untuk diberangkatkan menjadi Romusa. Dan itu pun secara paksa juga. Akhirnya pada 1944 Jepang pun mulai terdesak dalam Perang Asia Timur Raya. Bayang-bayang kekalahan Jepang mulai nampak karena seluruh garis pertahanan Jepang di beberapa area sudah mulai hancur oleh gempuran sekutu. Lalu pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin pemerintahan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI dengan anggota sebanyak 60 orang. Tapi setelah berjalan kurang lebihnya 5 bulan, pada 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang membubarkan BPUPKI lalu diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI. Lalu anggota PPKI ini nantinya yang akan dipilih langsung oleh Marsekal Terauchi yang menjadi penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Kemudian pada 9 Agustus 1945, Soekarno Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman berangkat menuju ke Dalat di Vietnam untuk memenuhi panggilan Marsekal Terauchi. Sesampainya di Vietnam pada 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah PPKI menyelesaikan persiapannya. Wilayah Indonesia nantinya akan meliputi seluruh berkas wilayah Hindia Belanda, katanya. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu akibat tragedi bom atom yang telah melumpuhkan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Jadi sebelumnya di Hiroshima pada 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 lalu, ternyata Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan di kota Nagasaki, Jepang. Karena menyerahnya Jepang tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945, Hindia Belanda mengalami kekosongan kekuasaan yang dikenal sebagai vacuum of power. Lalu dengan adanya kesempatan dan situasi tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda sebagai negara Indonesia dan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh I.R. Soekarno. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan